Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penggunaan there is, there are dalam bahasa Inggris. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya tekan dulu tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya dari Kak Dian. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian dan arti. Kata there dalam kamus bahasa Inggris artinya ada. Maksudnya menunjukkan seseorang atau sesuatu yang diketahui keberadaannya. Nah, lalu apa fungsinya? There is ataupun there are mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai adverb atau kata keterangan. Perhatikan penggunaan dan contoh berikut ini. Kita mulai dari there is dulu ya. There is digunakan untuk menjelaskan singular noun atau kata benda tunggal, yaitu kata benda yang jumlahnya hanya satu. Contoh, there is a lamp. Ada sebuah lampu. There is a cat. Ada seekor kucing. There is menjelaskan a lamp, sebuah lampu yang merupakan kata benda tunggal. Dan juga menjelaskan a cat yang merupakan kata benda tunggal juga. Jumlahnya hanya ada satu. Lamp, lampunya di sini jumlahnya satu. A cat, kucingnya di sini juga jumlahnya hanya ada satu. There is bisa digunakan untuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung, maupun uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Perhatikan contoh berikut. There is milk in the fridge. Ada susu di kulkas. There is strawberry juice in your table. Ada jus strawberry di mejamu. There's a bird on the tree. Ada seekor burung di pohon. There's pen in my bag. Ada sebuah pulpen di tasku. Untuk bentuk negatifnya, contohnya, there is not a ball here. Tidak ada sebuah bola di sini. Kita tinggal menambahkan not setelah is, setelah to be ya. There is not student in the class. Tidak ada murid di kelas ya. Jadi bentuk negatifnya tinggal ditambahkan not setelah is dan nanti artinya menjadi tidak ada ya. There is not a ball, tidak ada sebuah bola. There is not student, tidak ada murid. Oke, sekarang kita akan bahas penggunaan there are. Jadi, there are digunakan untuk menjelaskan plural countable noun. Jadi, kata benda jamak, ya, jamak itu maksudnya jumlahnya lebih dari satu dan dia bisa dihitung. Contoh, there are lamps. Ada lampu-lampu. Lamps di sini jumlahnya jamak, lebih dari satu. Tapi dia bisa dihitung. There are 3 cats. Ada 3 ekor kucing. Cats di sini dia jamak. Jumlahnya lebih dari satu, plural. Tapi dia juga bisa dihitung, countable noun. Ya. Setelah dihitung, ternyata ada 3. Nah, bagaimana untuk benda yang jamak tapi tidak bisa dihitung? Untuk benda jamak yang tidak bisa dihitung, plural uncountable noun, kita gunakan there is, bukan there are. Contohnya,
There is some salt on the table. Ada garam di atas meja. Salt termasuk uncountable noun. Nah, salt ini jika garamnya itu ada beberapa ya, ada banyak ya, jumlahnya lebih dari satu, maka kita gunakan there is ya. Kemudian contoh yang lain, there is some bread in the kitchen. Ada beberapa roti di dapur. Bread juga termasuk uncountable noun. Nah, jika breadnya ini ada banyak, jumlahnya lebih dari satu, maka kita gunakan there is. Ya, there is some bread. Ada beberapa roti di dapur. Kemudian untuk bentuk negatif dari there is maupun there are, kita bisa menggunakan any. Jadi any ini digunakan bersamaan dengan there isn't atau there aren't untuk menyatakan ketiadaan. Ya. Jadi kalau tadi there is, there are itu artinya ada, ya, benda itu ada, hewan itu ada atau sesuatu itu ada eksistensinya. Nah, kalau any ini digunakan bersamaan ketika kita ingin menyatakan bahwa sesuatu itu tidak ada, ya. Nah, there aren't digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Perhatikan contoh berikut. There aren't any leather on the table. Perhatikan, there aren't. There aren't ini bentuk negatif dari they are ya. Kita gunakan any di sini. There aren't any leather on the table. Tidak ada surat satupun di atas meja. Ya, there aren't artinya menjadi tidak ada surat satupun di atas meja. Contoh berikutnya, there are not any students at school. There are not, tidak ada, any student at school. Tidak ada satupun murid di sekolah. Contoh untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. There isn't any honey in my drink. Tidak ada madu di minuman saya. Perlu diketahui bahwasanya honey, madu ini merupakan kata benda, termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, kita gunakan there is. Nah, untuk bentuk negatifnya, jika kita ingin menyatakan bahwa madu itu tidak ada di minuman saya, maka kita tambahkan not pada there is tadi, lalu kita gunakan pula any. Menjadi seperti ini. There isn't any honey in my drink. Tidak ada madu di minuman saya. Contoh yang lain. There is not any water in the bathtub. Tidak ada air di bak mandi. Jadi water, air ini termasuk uncountable noun. Kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka untuk bentuk kalimat negatifnya, there is-nya kita tambahkan not. Lalu kita juga memberi kata any setelah not ini ya. There is not any water in the bathtub. Artinya menjadi tidak ada air di bak mandi. Thank you for watching. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya dari Kak Dian. See you later.